Tidak ada satu pun perintah dalam agama ini yang bertentangan dengan nurani manusia. Selama nurani manusia itu bersih. Kalau ada yang mengajarkan tidak boleh menikah supaya dekat dengan Tuhan, Islam menentang ajaran itu. Karena manusia butuh pasangan. Bahwa kita hanya boleh berhubungan dengan Tuhan, tidak boleh berhubungan dengan manusia. Supaya suci batin kita, Islam menentang ajaran itu. Agama yang insaniyah. Cocok dengan nurani manusia. Islam ini agama yang robbaniyah, ketuhanan, kaitkan diri dengan Tuhan. Agama yang insaniyah, kemanusiaan. Semua ajarannya cocok dengan batin, nurani, insting gorizoh, manusia yang suci. Qillatut taklif, sedikit beban keagamaan. Jangan merasa berat menjalankan agama ini. Karena dia agama yang qillatut taklif, sedikit beban keagamaannya. Kalau merasa berat juga, berarti ada syaitan di sana yang merayu-rayu manusia supaya jauh dari agama itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa man tabi'a sunnatahu ila yaumi ma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Usikum wa nafsi bitaqwallah ayyuhal mu'minun faqad fazal muttaqun. Faqala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita haturkan alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Dan mari perbaharui iman kita dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan mari kita tingkatkan ketakwaan kita melalui hari, mimbar serta bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita masuk dalam pesan para nabi yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita ada di bulan Muharram. Sekalipun Nabi tidak hijrah di bulan Muharram, tapi kita selalu memperingatinya sebagai bulan hijrah, yaitu berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain. Benarnya dalam tubuh manusia itu ada 3 hal yang harus dihijrahkan. Satu, pikirannya. Yang kedua, fisiknya. Dan yang ketiga, hatinya. 3 ini bisa bermasalah dalam kehidupan manusia. Pikirannya bisa menyimpang. Badannya bisa juga tidak sholat. Dan hatinya juga bisa berburuk sangka. Itulah manusia. Al-Quran mengatakan, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Semua manusia itu diberikan potensi fujur untuk durhaka, وَتَقْوَاهَا, dan potensi untuk berbuat baik. Setiap detik kita ini bertarung supaya bisa hijrah dari yang buruk kepada yang baik. Sebab itu saudara-saudara, mari kita lihat bentuk hijrah yang pertama. Hijrah pikiran dalam ajaran Islam. Yaitu berpindah dari cara berpikir yang keliru ke cara berpikir yang baru dan benar. Utamanya di saat ini yang paling pokok menurut saya adalah bagaimana kita memahami Islam ini sebenarnya. Mengapa hijrah ini penting? Media sosial kita
bisa mempersilahkan siapa saja bicara tentang agama saat ini. Yang bisa bahasa Suryani, bisa bahasa Semut, bebas bicara sekarang ini. Orang bingung dibuatnya. Untung MUI, Majelis Ulama Indonesia, di daerah tersebut sudah mulai bertindak untuk meluruskan paham itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena media sosial tidak bisa mengontrol ilmu pengetahuan. Dia tidak bisa meng-cut mana yang cocok disampaikan. Karena dia adalah produk yang diproduksi oleh Barat dan tugasnya hanya menyampaikan informasi. Sebab itu mari kita lihat bagaimana sebenarnya ajaran Islam ini yang dipahami oleh pakar-pakar tafsir, terutama mereka yang menekuni ilmu-ilmu tentang Al-Quran yang disebut dengan tafsir Al-Quran. Profesor Yusuf Al-Qardawi dalam risetnya yang panjang, juga ditulis oleh Said Hawa dalam bukunya Al-Islam. Setelah melihat Islam ini, paling tidak dalam kesempatan ini ada 3 ciri yang harus kita ketahui dan kita harus hijrah pikiran ke sana. Bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Ciri yang pertama dari ajaran Islam itu, dia adalah ajaran yang Rabbaniyah. Semua aspek kehidupan manusia harus berkait dengan Rabbaniyah, ketuhanan. Islam ini agama ketuhanan. Tidak boleh dicampur dengan kemusyrikan. Tidak boleh ada 2 kepercayaan. Satu percaya kepada Tuhan, satu percaya kepada Kris, musyrik. Tidak Rabbaniyah. Tidak mukhlisina lahuddin. Tidak murni keyakinannya. Saat ini banyak yang menggoyang kemurnian pikiran kita. Bisa jadi materi. Harus hijrah. Kaitkan semua aktivitas kehidupan kita dengan Tuhan. Biarpun lisan kita diam, tapi fisik kita harus berkait ke sana. Caranya, patuhi semua yang diperintahkan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, dari kecil kita dididik supaya mengaitkan semua yang kita kerjakan dengan Tuhan. Dulu guru-guru ibtidaiyah kita mengajarkan, nah ini doa bersisir. Kaitkan sisirmu dengan Tuhan. Karena Islam ini agama Rabbaniyah. Dulu guru-guru kita mengajarkan, nah ini doa masuk kamar mandi. Kaitkan dirimu dengan Tuhan, biarpun kamu ada di WC. Karena Islam ini agama Rabbaniyah. Nah, ini doa pakai baju baru. Kaitkan dirimu dengan Tuhan, biarpun itu sepele, hanya tentang baju baru. Karena Islam ini agama Rabbaniyah. Nah, ini doa bersenggama. Kaitkan dirimu dengan Tuhan ketika berhubungan dengan pasangan. Karena Islam ini agama Rabbaniyah. Bahkan, saudara-saudara, yang paling kecil pun harus dikaitkan dengan Tuhan ketika kita setengah sadar. Nah, ini doa tidur. Kaitkan dirimu dengan Tuhan. Biarpun kamu mati ketika tidur dalam bahasa Al-Quran. Agama Rabbaniyah. Itu dari yang kecil-kecil. Kemudian itu membesar. Nah, kaitkan dirimu dengan Tuhan ketika kamu jadi jenderal. Supaya betul kamu membuat kebijakan. Wahai nak, hijrah kamu, kaitkan dirimu dengan Tuhan ketika kamu menjadi pejabat. Supaya kebijakanmu betul. Karena Islam yang kamu anut itu dari kecil, agama Rabbaniyah. Hari-hari ini yang hilang dari kita. Seolah-olah Islam hanya ada ditemukan di 3 tempat. Satu di masjid, satu di kuburan, dan satu lagi saat khitanan. Islam tidak begitu, karena dia adalah ajaran yang Rabbaniyah. Saudara-saudara, mari berhijrah. Kaitkan sebuah aktivitas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini dikaitkan, apapun profesimu, apapun kegiatanmu, dimanapun posisimu, insya Allah hidupmu akan terjaga. Sekali lagi,
Ciri yang pertama dari Islam adalah ajaran Rabbaniyah, ajaran ketuhanan. Bagaimanapun bajunya teknologi yang kita lihat saat ini, yang melupakan kita dari hal-hal yang metafisika tentang ketuhanan. Kalau kita rajin merenung, rajin berpikir dengan tekun, tidak dijebak hal-hal yang materi, kita akan temukan Tuhan ada di sana. Tidak ada yang asli di dunia ini. Semua hanya hasil rekayasa manusia, betapapun indahnya sesuatu itu. Tidak bisa orang buat pesawat terbang kalau Tuhan tidak menciptakan besi. Tidak bisa orang membuat kaca kalau Tuhan tidak menciptakan pasir. Jadi sebenarnya semua yang menutup mata kita ini dari kehadiran Tuhan, bisa kita temukan Tuhan di sana kalau kita sadar dan hijrah bahwa Islam ini adalah agama Rabbaniyah, agama ketuhanan. Kalau ini hilang, manusia pasti akan buas. Pasti akan buas. Kalau hewan biasanya linear dengan rantai makanan. Kambing makan daun. Tapi kalau manusia sudah jahat, semua dimakannya. Karena tidak Rabbaniyah. Tidak dikaitkannya dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, mari berhijrah. Islam ini bukan agama yang tidak Rabbaniyah. Dia adalah agama yang berkait. Bahkan ketika buang air kecil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri yang pertama yang disebut oleh Yusuf Al-Qaradawi. Ciri yang kedua dari Islam, dia adalah agama yang insaniyah, agama kemanusiaan. Semua ajarannya pasti cocok dengan batin manusia yang bersih. Semua ajarannya pasti cocok dengan batin manusia yang bersih. Tidak ada satu pun perintah dalam agama ini yang bertentangan dengan nurani manusia. Selama nurani manusia itu bersih. Kalau ada yang mengajarkan tidak boleh menikah supaya dekat dengan Tuhan, Islam menentang ajaran itu. Karena manusia butuh pasangan. Kalau ada ajaran yang mengatakan bahwa kita hanya boleh berhubungan dengan Tuhan, tidak boleh berhubungan dengan manusia, supaya suci batin kita, Islam menentang ajaran itu. Islam paham, satu sisi manusia harus individualis, tapi dia harus sosialis. Ada saatnya dia butuh kepada Tuhan, tapi dia ada saatnya butuh kepada manusia. Yang disebut Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agama yang insaniyah. Cocok dengan nurani manusia. Mari hijrah. Semua yang dilarangnya, kalau dikerjakan, pasti merugikan. Pasti. Jangan kamu minum khamar. Silahkan kerjakan. Pasti paling sedikit pikiranmu rusak. Jangan pakai narkoba. Tetap dilaksanakan, pasti kamu rusak. Jangan kamu zina. Paling sedikit psikologimu rusak. Jangan pernah kamu sebut tidak ada yang rugi. Karena kamu tidak setuju kalau ibu kandungmu disetubuhi orang. Islam mengajarkan itu. Agama yang insaniyah. Orang selalu mengatakan ada beberapa aspek yang bertentangan. Tidak. Cocok dengan nurani manusia. Kalau ada yang mengajarkan Tuhan itu banyak, ada juga yang mengajarkan Tuhan itu tidak ada. Islam datang di pertengahan, dia ajarkan kul huwallahu ahad. Karena bertuhan satu itu, itulah yang cocok dengan nurani manusia. Tidak, kita akan kesulitan kalau menyembah dua Tuhan. Tuhan mana yang mau diambil hatinya? Tuhan yang pertama atau yang kedua? Kita akan kesulitan menghadapi hidup ini kalau kita tidak percaya Tuhan. Karena ada saatnya kita akan cemas menghadapi kehidupan ini. Dan di saat itu, hanya tempat bersandar adalah yang tidak punya kepentingan. Dialah innani anallah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam memperkenalkan itu. Agama insaniyah. Agama kemanusiaan. Islam mengajarkan kita bahwa kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, itu karena perintah Tuhan.
Wala tamnun tastakthir, kata Al-Quran. Jangan kamu memberi karena mengharap sesuatu yang lebih banyak dari yang kamu beri. Karena secara nurani, kalau manusia memberi sesuatu, kemudian dia berharap yang lebih banyak, pasti tersiksa batinnya. Pasti tersiksa. Lihat saja suasana demokrasi kita. Yang benar, ketika kamu memberi, putuskan dalam batinmu, kata Al-Quran. Saya memberi ini kepadamu, tidak ada hubungannya dengan kamu, tapi karena ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama insaniyah, agama kemanusiaan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, jangan ragu dengan ajaran Islam ini, karena dia punya ciri yang kuat yang memang cocok dengan insting batin ghorizoh manusia yang bersih. Tapi kalau nurani kotor, semua ajaran Islam ini tidak cocok. Suruh sholat tidak cocok karena batinnya jorok. Tidak dia berusaha untuk membersihkannya. Dan Islam hanya cocok dengan batin yang bersih. Itu disebut agama insaniyah, agama kemanusiaan. Saudara-saudara, bapak-bapak jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri yang ketiga, kata Yusuf Qaradawi dan Said Hawa dari ajaran Islam adalah qillatut taklif. Qillatut taklif, sedikit beban keagamaan. Tidak ada di dunia ini agama ataupun aliran pemikiran filsafat yang lebih sedikit bebannya kecuali Islam. Sedikit beban keagamaannya. Rukun Islam yang 5 bisa diveto. Bahkan rukun iman yang harus percaya kepada Allah dalam kasus tertentu boleh pura-pura ditinggalkan. Kasus Ammar bin Yasir dijelaskan Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Begitu juga rukun Islam tidak memberatkan yang 5 itu. Salat, kalau tidak sanggup berdiri, duduk. Tidak sanggup duduk, berbaring. Tidak sanggup berbaring, telentang. Semua tidak sanggup, isyarat. Qillatut taklif, sedikit beban keagamaan. Puasa Ramadan, tidak hitam putih. Kalau kamu sakit, ada keringanan. Kalau kamu menyusui, ada keringanan. Kalau kamu melahirkan, ada keringanan. Kalau kamu sudah tua, ada keringanan. Kalau kamu dalam musafir perjalanan, ada keringanan. Qillatut taklif. Aneh orang yang tidak berislam dengan benar. Salat di perjalanan, yang awalnya 4 rakaat, boleh diringkas jadi 2 rakaat. Qillatut taklif. Sedikit beban keagamaan. Puasa yang diwajibkannya hanya 29 atau 30 hari dalam setahun. Dan itu pun bisa ditawar dengan kondisi-kondisi yang saya sebut tadi. Qillatut taklif. Sedikit beban keagamaan. Zakat hanya 2,5%. Itu pun kalau ada. Kalau tidak ada, jangan keluarkan. Zakatul fitri hanya sekali setahun. Itu pun kalau ada uang. Qillatut taklif. Sedikit beban keagamaan. Haji, kalau tidak mampu, jangan berangkat. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini Islam. Sedikit beban keagamaan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dalam waktu yang singkat ini, inilah 3 hal yang harus kita ingat. Mari berhijrah. Memperkokoh keimanan kita terhadap agama yang benar ini. Dari dulu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, innad din indallahil Islam. Bahwa agama yang benar itu di sisi Allah hanyalah agama Islam. 3 ciri yang dijelaskan oleh pakar tersebut. Mudah-mudahan pikiran kita bisa hijrah ke sana. 1, Islam ini agama yang Rabbaniyah, ketuhanan, kaitkan diri dengan Tuhan. Yang kedua, agama yang insaniyah, kemanusiaan. Semua ajarannya cocok dengan batin, nurani, insting ghorizoh, manusia yang suci. Yang ketiga, qillatut taklif, sedikit beban keagamaan. Jangan merasa berat menjalankan agama ini. Karena dia agama yang qillatut taklif, sedikit beban keagamaannya. Kalau merasa berat juga, berarti ada syaitan di sana yang merayu-rayu manusia
supaya jauh dari agama ini. Mudah-mudahan hijrah yang sekarang kita ada di dalamnya tidak hanya kita ucapkan melalui lisan, tapi mari kita praktekkan melalui pikiran kita bahwa Islam adalah agama yang benar. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.